Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran 4 subtema 2. Anak-anak bagaimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga anak-anak selalu sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ikuti Bu Intan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bunyi dan juga sifat-sifatnya. Anak-anak masih ingat ya? Apa itu bunyi? Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Betul sekali anak-anak. Hari ini nanti kita akan belajar tentang alat pendengaran manusia. Nah, jadi kita bisa mendengar bunyi itu karena bantuan alat indera atau indera pendengaran. Nah, seperti apa nantinya penjelasannya akan Dina sampaikan setelah ini anak-anak. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap ya? Baik anak-anak. Nah, saat kita di suatu tempat, lalu di samping kita ada seseorang yang berteriak atau ada musik, tentunya kita bisa mendengar suara itu. Nah, di sini karena ada tadi bantuan dari indera pendengaran. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar di sini. Nah, kita jawab pertanyaannya ya. Salah satu panca indera untuk mendengar adalah apa anak-anak kira-kira? Iya, betul sekali. Telinga. Telinga adalah indera pendengaran manusia. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika kita mendengar bunyi, ternyata bunyi itu sebelum sampai ke otak kita, itu ada prosesnya anak-anak. Nah, di sini sudah Bina tampilkan gambar dari bagian-bagian pada telinga. Nah, ternyata tidak hanya di luar saja anak-anak ya. Di dalam telinga itu banyak sekali bagian-bagian yang belum kita tahu. Coba kita pelajari bersama anak-anak. Jadi ada yang namanya daun telinga. Ini bagian yang paling luar anak-anak. Seperti ini ya, bagian yang paling menonjol dan bisa terlihat. Namanya daun telinga. Selanjutnya ada yang namanya lubang telinga. Nah, ada saluran telinga luar, lalu ada gedang telinga, ada telinga tengah, ada telinga dalam, ada saluran Eustachius. Selebihnya nanti ada juga bagian-bagian lain yang belum diteruskan di sini. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, coba kita amati dulu bagian luar telinga. Tadi sudah Bina sebutkan ada yang namanya daun telinga. Nah, fungsinya untuk apa anak-anak kira-kira? Fungsi daun telinga di sini adalah mengumpulkan suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Jadi pertama kali ketika kita mendengar bunyi atau benda yang bergetar lalu menghasilkan gelombang bunyi, maka akan kita tangkap dengan daun telinga. Setelah itu, suara akan diteruskan melalui lubang telinga anak-anak. Di lubang sini ya. Nah, lubang telinga ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gedang telinga. Nah, di sini lubang telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Nah, setelah tadi di bagian luar, sekarang kita masuk lagi ke dalam bagian tengah. Di sini ada yang namanya saluran telinga luar, seperti gua anak-anak ya. Ini adalah ruang untuk bunyi tadi melalui atau lewat. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya gedang telinga, lalu juga telinga bagian tengah. Nah, fungsinya untuk tulang pendengaran. Nah, untuk tulang itu di bagian sini anak-anak, bagian kanan kiri. Di bagian kanan kirinya saluran telinga luar atau dekat gedang telinga. Itu ada tulang-tulangnya anak-anak ya. Tulang itu disebut dengan tulang matrik, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya adalah untuk memperkuat getaran dan meneruskan bunyi ke koklea. Untuk gedang telinga, fungsinya meneruskan getaran suara dari tulang ke tulang pendengaran. Jadi dari tulang tengah tadi diteruskan ke tulang pendengaran anak-anak. Selanjutnya, untuk bagian paling dalam, di sini ada yang namanya 3 saluran setengah lingkaran. Bentuknya melengkung anak-anak ya.
ada yang namanya saraf pendengaran, lalu ada yang namanya koklea. Nah, untuk 3 saluran lingkaran itu bagian atas anak-anak di dekat tulang. Nah, selanjutnya ada saraf pendengaran di bagian tengah-tengah antara 3 saluran lingkaran dan juga koklea. Nah, koklea ini juga sering disebut dengan rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya koklea itu menyerupai rumah siput. Selanjutnya ada yang namanya saluran Eustachius. Fungsi-fungsinya kita lihat ya penjelasannya. Rumah siput atau koklea, fungsinya adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi tadi setelah bunyi melalui daun telinga, lubang telinga, lalu saluran telinga, selanjutnya akan diterima oleh oleh koklea dan nantinya diteruskan ke saraf pendengaran. Gitu anak-anak ya. Selanjutnya 3 saluran setengah lingkaran, fungsinya adalah untuk alat keseimbangan. Syaraf pendengaran di sini fungsinya adalah untuk meneruskan rangsangan bunyi tadi yang sudah diterima koklea dibawa ke otak anak-anak. Nah, maka dari itu ketika kita mendengar suatu bunyi, misalnya mendengar musik, nah musik tadi akan masuk ke telinga kita, lalu ditangkap oleh koklea, disampaikan ke syaraf pendengaran dan syaraf pendengaran akan menyampaikan ke otak, sehingga di sini otak memerintahkan tubuh kita untuk misalnya berjoget, lalu bergerak-gerak karena mendengar suara tadi anak-anak. Nah, ini adalah fungsi dari syaraf pendengaran yang meneruskan bunyi ke otak. Yang terakhir yaitu saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini fungsinya adalah untuk menghubungkan ruang telinga ke faring anak-anak. Jadi saat anak-anak mengalami flu, batuk, pilek, biasanya telinga kita ikut sakit anak-anak ya. Mungkin entah itu sulit mendengar atau mungkin berdengung. Nah, ini karena tadi anak-anak ada yang namanya saluran Eustachius. Jadi penghubung antara telinga di dalam sini dengan bagian laring di sini anak-anak. Nah, sehingga sering terhubung. Selanjutnya untuk proses mendengar bunyi anak-anak. Jadi pertama tadi ada benda yang bergetar, selanjutnya menghasilkan gelombang bunyi, dan gelombang bunyi tadi dibawa oleh udara atau merambat melalui benda padat, sehingga nanti sampai di daun telinga kita anak-anak yang menangkap bunyi tadi masuk melalui lubang telinga. Nah, setelah itu melalui saluran tengah telinga tadi anak-anak ya, dan ditangkap oleh gendang telinga. Selanjutnya gendang telinga menyampaikan ke koklea. Nah, di koklea ini nanti bunyi diterima, lalu dilanjutkan lagi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa bunyi ke otak anak-anak. Nah, selanjutnya nanti otak akan memproses kira-kira bunyi apa ya yang kita dengar, apakah itu bunyi yang indah atau bunyi yang membuat kita tidak senang atau bunyi seperti apa. Nanti otak akan memproses anak-anak. Selanjutnya otak nanti akan memerintahkan tubuh kita. Misalnya ada suara yang mengagetkan. Nah, ketika masuk di telinga lalu sampai di otak, nanti biasanya otak akan memerintahkan kita untuk apa anak-anak? Menggerakkan tubuh kita ya, seperti orang kaget seperti ini gerak refleks anak-anak. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan adalah otak, karena otak sudah mendengar dari telinga tadi. Misal lagi ada seseorang yang memanggil kita atau memanggil nama kita. Nah, tentunya saat kita mendengar nama kita melalui telinga ini nanti anak-anak, bunyi akan disampaikan ke otak. Nah, maka dari itu kita akan menggerakkan tubuh kita. Misalnya kita menoleh atau misalnya kita bersuara menjawab. Nah, itu merupakan fungsi dari saraf pendengaran yang membawa bunyi ke otak. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, jadi dalam telinga itu anak-anak ada beberapa orang yang mengalami gangguan di telinga. Nah, penyebabnya banyak sekali anak-anak. Nanti tergantung dari gejalanya. Ini Bunda sampaikan di antaranya ada 3. Yang pertama ada tuli. Nah, tuli ini adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi. Jadi telinga
orang yang mengalami gangguan tuli ini tidak mendengar sama sekali bunyi di luar di lingkungan sekitarnya anak-anak. Hal ini disebabkan karena kerusakan gendang telinga, atau mungkin bisa disebabkan karena tersumbatnya gendang telinga, atau bahkan bisa rusaknya saraf pendengaran. Itu untuk gangguan tuli. Selanjutnya, gangguan otitis media. Nah, di sini gejalanya adalah di dalam telinga atau di luar telinga itu terbentuk nanah. Nah, seperti luka tapi ada nanahnya di dalamnya anak-anak. Tentunya ini sangat menyakitkan. Nah, ini disebabkan karena infeksi pada telinga oleh kuman atau bakteri. Makanya anak-anak harus sering-sering membersihkan telinga agar tidak terkena otitis media ini anak-anak. Lalu yang ketiga ada otosklerosis. Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Nah, tadi kita amati ada yang namanya tulang pendengaran anak-anak ya, yang tadi fungsinya adalah memperkuat bunyi. Tapi jika tulang pendengaran terlalu banyak atau terlalu berlebihan tumbuhnya, itu juga bisa mengganggu suara yang mengganggu telinga kita anak-anak dalam mendengar suara. Jadi suara yang masuk bisa jadi terhalangi oleh tulang pendengaran ini anak-anak, sehingga kita mendengar bunyi itu tidak jelas. Itu untuk otosklerosis. Nah, bagaimana agar kita tidak mengalami gangguan telinga ini anak-anak? Ada cara untuk mengantisipasinya. Nah, jadi cara untuk mengantisipasi agar telinga kita tidak mengalami gangguan, yaitu di sini Bu Intan tampilkan beberapa cara ya. Nah, yang pertama adalah membersihkan telinga dengan kapas atau sapu tangan. Nah, jadi anak-anak saat membersihkan telinga tidak boleh menggunakan benda yang keras karena nanti bisa melukai telinga kita. Sarannya adalah menggunakan kapas atau sapu tangan yang nantinya diberi air hangat, lalu selanjutnya dibersihkan di bagian luar telinga kita, atau bisa dengan cotton bud nanti masuk di bagian dalam telinga untuk mengangkat kotoran-kotoran. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan benda tajam saat membersihkan. Jadi benda tajam yang dimaksud adalah contohnya seperti jarum, lalu kayu atau lidi. Nah, tidak boleh anak-anak ya, karena itu bisa melukai telinga kita. Selanjutnya, tidak mendengarkan musik terlalu keras. Nah, musik terlalu keras itu akan membuat gendang telinga kita menjadi rusak. Nah, itu nanti akan mengganggu telinga kita dalam mendengar suatu bunyi ataupun suara. Selanjutnya, hindari mengonsumsi obat berlebihan. Di sini obat itu terbuat dari berbagai macam zat kimia anak-anak ya. Sehingga kalau tubuh kita terlalu banyak mengonsumsi obat, juga akan berpengaruh pada telinga kita anak-anak. Kalau orang mengonsumsi obat berlebihan, itu bisa menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan atau kesulitan dalam mendengar suatu bunyi anak-anak. Selanjutnya, tutup telinga jika ada suara yang memekakkan. Memekakkan itu artinya sangat keras anak-anak. Nah, di sini contohnya adalah petir. Ketika kita mendengar suara petir, baiknya adalah menutup telinga kita agar nanti suara yang masuk di telinga kita tidak merusak gendang telinga. Tapi jangan lupa saat menutup kita harus tetap mengucap Subhanallah. Begitu anak-anak ya. Yang terakhir yaitu dari penggunaan headset. Nah, penggunaan headset yang terlalu sering itu juga dapat merusak gendang telinga kita karena headset yang dipakai kita itu kan masuk dalam telinga, lubang telinga anak-anak, sehingga suara yang masuk itu langsung menembus ke bagian gendang telinga. Kalau kita terlalu sering menggunakan, bisa menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Nah, akibatnya apa anak-anak? Akibatnya telinga tidak bisa mendengar bunyi lagi, makanya kita harus menghindari penggunaan headset ini. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi perlu kita sadari bahwasanya telinga, lalu juga alat indera yang lain, mata, hidung, mulut merupakan anugerah dari Allah, sehingga kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasa, mencium. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan cara menjaga kesehatan
telinga maupun indera-indera kita yang lainnya. Itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan setelah ini silahkan nanti anak-anak memahami tugas dari Bu Intan yang akan Bu Intan kirimkan melalui WhatsApp group. Silahkan dikerjakan. Setelah selesai nanti dikirimkan ke WA Bu Intan. Selanjutnya anak-anak boleh mempelajari buku LKS tematik pembelajaran 5 subtema 2. Materi akan Bu Intan bahas besok, tapi anak-anak boleh mempelajarinya mulai dari malam ini. Itu anak-anak ya. Untuk pesan dari Bu Intan, anak-anak silakan untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan dan semangat dalam belajar agar nanti anak-anak bisa tuntas pembelajaran, lalu lulus dan bisa menggapai cita-cita. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar lebih semangat untuk merayakan pembelajaran hari ini, kita tepuk gujub dulu ya. Kita tepuk gujub bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk gujub. G-O-O-D-G-O-B. Gujub. Gujub. G-O-O-D-G-O-B. Gujub. Gujub asik. Gujub. Gujub asik. Nah, itu tadi pembelajaran dari Bu Intan. Semoga nanti anak-anak bisa memahaminya. Jangan lupa tugasnya untuk dikirim ke Bu Intan. Dari Bu Intan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.